اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang besar sekali dari Allah taala kepada kita semua. Salah satu nikmat yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah nikmat memenuhi panggilan untuk beribadah kepada Allah taala. Ya, nikmat bisa mendatangi Baitullah, ya, bisa mendatangi tanah suci. Ini adalah bagian yang sangat luar biasa dalam kehidupan seseorang. Ya, mendapatkan nikmat ini nggak mesti harus punya uang yang banyak. Karena kalau uang yang banyak orang yang uangnya mungkin lebih banyak dari Bapak Ibu tapi nggak berangkat juga. Bukan masalah badannya sehat atau tidak sehat. Banyak orang yang lebih sehat tapi nggak berangkat juga. Bukan masalah punya waktu lapang atau tidak. Banyak yang lebih lapang lagi waktunya tapi juga tak ada kemauan untuk berangkat mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah bersyukurlah kepada Allah taala. Ternyata Allah taala berikan hidayah kepada Bapak Ibu sekalian, dicukupkan pembiayaan, dicukupkan waktunya, dicukupkan fisiknya. Mudah-mudahan walaupun saat ini statusnya masih sebagai baru niat, ya, belum lagi berangkat, belum lagi nyampe, tapi mudah-mudahan Allah taala berikan kelancaran terhadap niat-niat baiknya. Begitu ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan membahas tentang manasik umroh atau tata cara pelaksanaan umroh. Tentu ini bagian dari ibadah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada kita step by step, ya, dari awal sampai akhir, bagaimana memulai dan bagaimana menyelesaikannya. Itu semua sudah lengkap panduannya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perlu saya ingatkan bahwa keberangkatan Bapak Ibu sekalian ini bukan hanya sekedar untuk umroh. Kalau umrohnya paling cuma setengah hari juga sudah selesai. Ya, nanti Ibu berangkat dari Madinah sekitar zuhur, berangkat dari sana, tengah malam sudah selesai ibadah umrohnya. Jadi kalau cerita ibadah umrohnya cuma sebentar. Namun Bapak Ibu di sana nanti akan banyak memvariasikan ibadah selama berada di tanah suci. Ya, silahkan diulang-ulang lagi kajinya, dibaca-baca lagi referensinya, apa saja amalan-amalan yang bisa dilakukan selama berada di tanah suci. Karena tentu hal yang sangat rugi bagi kita, sudah berada di tempat yang paling suci, sudah berada di tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tapi kita tak kecipratan mulianya, kita tak kecipratan bersihnya, kita nggak kecipratan pahala berlimpahnya di sana, kan rugi besar. Begitu ya. Maka ini yang perlu saya ingatkan pula kepada kita semua, keberadaan di sana adalah nuansa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terkait manasik umroh ini, sebenarnya manasik ini adalah bagian yang tidak terlalu merepotkan, ya. Hanya 5 hal saja kuncinya. Niatnya benar, setelah itu berihramnya benar, tawafnya benar, sa'inya benar, tahallulnya benar, beres. Itu saja kuncinya. Yang lainnya tidak, hanya menjadi bagian-bagian yang sunnah, pelengkap atau penyempurna dari ibadah itu. Kalau 5 hal ini selesai dengan baik, niat, ihram, tawaf, sa'i, dan juga tahallul selesai, maka Bapak Ibu sudah melaksanakan ibadah umroh dengan baik dan benar. Begitu ya. Baik, sebenarnya saya nanti coba diingatkan, ya, karena ini cuaca sudah lumayan panas, kita akan lebih dulukan prakteknya di luar. Nanti sebenarnya akan saya ajarkan juga tentang cara ibadah selama di pesawat, karena Bapak Ibu pasti akan melewati beberapa waktu sholat selama berada di pesawat. Nanti kita akan sedikit bahas tentang
bagaimana cara melaksanakan sholat di pesawat gitu ya, karena kondisinya tentu tidak seperti biasa. Kita akan langsung masuk dulu ke materi manasiknya. Nanti ingatkan saya bahas itu setelah masuk ke dalam lagi ya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita nanti Bapak Ibu akan berangkat dari Mekah, dari berangkat umroh itu dari Madinah menuju Mekah ya. Maka perjalanan dari Madinah ke Mekah itu berarti akan melewati miqat yang bernama Zulhulaifah atau sekarang lebih dikenal dengan Bir Ali. Ya, disitulah akan bermiqat di sana. Miqat di sini adalah tempat di mana yang akan melaksanakan ibadah umroh harus sudah benar-benar satu mengucapkan niat, dua bagi laki-laki itu sudah mengenakan kain ihramnya. Nah, itu harus sudah dilakukan ketika mau melewati area miqat. Ya, biasanya travel sudah mempersiapkan itu dari sejak hotel di Madinah gitu ya. Sejak di hotel itu sudah dipersiapkan, sudah diajak kepada jamaah untuk yang laki-laki sudah mulai mengenakan kain ihram. Agar nanti tidak terlalu repot ya di Bir Ali ya, di Bir Ali karena tempatnya ini hanya sebuah masjid gitu kan, bukan hotel, ini hanya sebuah masjid yang kalau kita nanti repot di sana mau pakai kain ihramnya, ganti pakaian segala macam itu sulit ya. Karena toiletnya juga sempit, jumlahnya terbatas, sementara manusianya yang datang ke situ jumlahnya sangat banyak. Biasanya travel langsung menganjurkan bapak-bapaknya untuk sudah mengenakan kain ihram sejak dari hotel di Madinah. Dan jarak antara kota Madinah dengan Zulhulaifah atau Bir Ali tadi itu hanya paling perjalanan sekitar setengah jam. Setengah jam sebentar saja sudah sampai di Bir Ali. Baik ya. Nah, sekarang saya akan praktekkan dulu cara mengenakan kain ihram untuk yang bapak-bapak. Karena kalau ibu-ibu pakai pakaian yang seperti biasa saja, yang penting menutup aurat, pakaiannya longgar, kainnya tebal, tidak terawang dan juga tidak sempit ya, sehingga membentuk anggota tubuh. Jadi kalau perempuan pakai pakaian seperti biasa, namun nanti catatannya bagi yang mengenakan cadar ataupun biasanya pakai masker itu tidak boleh tertutup lagi area wajahnya dan tidak boleh menggunakan sarung tangan. Jadi wajah dan telapak tangannya dalam kondisi terbuka. Itu khusus untuk ibu-ibunya. Adapun bapak-bapaknya saya akan contohkan, praktekkan cara pakai kain ihram. Sini. Nanti ya. Baik, untuk mengenakan kain ihram ini sebenarnya bukan berarti ada hadisnya nih cara pakai kain ihram, tidak. Dalam hadisnya tuntunannya hanya jamaah umroh itu ketika mau melakukan ibadah umroh pakai kain ihram itu menggunakan dua kain penutup. Satu kain untuk menutupi bagian bawah, satu kain untuk menutupi yang bagian atas. Adapun cara menggunakannya tidak ada, kembali kepada kenyamanan masing-masing. Ya, kembali kepada kenyamanan masing-masing. Maka yang akan saya contohkan, praktekkan ini hanya nyaman versi saya sendiri, gitu ya, bukan versi Rasulullah SAW. Jadi nanti tidak masalah kalau kurang pas dengan cara yang saya gunakan. Bapak-bapak bisa ambil referensi dari YouTube ataupun dari ustadz yang lainnya cara mengenakan kain ihram yang lebih nyaman lagi, gitu ya. Jadi nggak perlu ikut, cuma ini saya hanya akan memberikan salah satu contoh yang itu akan menutupi bagian bawah dan bagian atas kita. Dengan catatannya di dalam tidak ada lagi, ya betul-betul polos, cuma kain ihram ini saja, begitu ya. Baik. Biasanya untuk mengenakan kain ihram ini, saya pribadi yang nyaman adalah pertama kita bagi dua dulu kain ihram ini, ya kita bagi di bagian dalam, ujung ketemu ujung, ya ujung yang putus di bagian sebelah kiri, ya ujung yang nyambung di bagian kanan. Sudah. Setelah seperti ini, ya disesuaikan saja ya dengan kenyamanan masing-masing. Nah, yang paling kanan ini masuk duluan, ya, yang nyambung duluan. Nah, yang kiri ini yang putus, bagian yang putus.
Untuk yang dalam, layar yang dalam ini dimasukkan ke belakang duluan. Layar yang putus yang depan dimasukkan ke belakang duluan, baru layar yang luar ini ditutupkan ke dalam. Nah, jadi beda ya. Jadi layar dalam dimasukkan ke dalam, layar yang luar ini ditutupkan bagian dalam sini, baru yang kanan nutupinnya. Dah, kalau sudah seperti ini tinggal digurung seperti pakai sarung. Ya, kalau yang biasa pakai sarung, insya Allah ini tidak jauh beda dengan pakai sarung ya. Nah, silahkan dibuat senyaman mungkin, gulungannya seberapa, ya panjangnya seberapa. Yang penting tingginya ini, bagian bawah ini, buat dia di atas mata kaki ya. Buat di atas mata kaki, jangan bahasa Jawanya apa? Keleweran. Jangan apa namanya? Bahasa Indonesianya apa? Keleweran. Ngesret ya. Ya begitulah ya. Jadi jangan sampai terseret-seret. Ya, salah satu juga adalah menjaga kebersihan, menjaga kesucian. Di antaranya juga manfaatnya agar jangan terpijak orang. Karena kan nanti kita di area tawaf sa'i itu manusia berjubel. Kalau sampai terpijak, ya rusak dunia kita, Pak. Hancur kehormatan kita gitu kan. Kalau terpijak lepas dia ya. Dan bener-benerin lagi kan di kondisi sempit kayak begitu repot, mau bener-benerin lagi kan. Mending ini dikuatin. Dan kalau dengan gulungan ini belum merasa yakin, boleh pakai sabuk ya, boleh pakai sabuk. Yang punya sabuk di rumah silakan dibawa. Nanti sabuknya di bagian dalam ya, dipaskan sesuai dengan ukuran pinggangnya, baru ditutup. Sudah begitu saja insya Allah. Tapi kalau saya pribadi tanpa sabuk ini pun sudah nyaman. Dan karena tadi ada satu layer yang masuk ke dalam, insya Allah itu menjaga kalau kita pas terangkat ya kan, ataupun kita jongkok capek kan. Nah ini insya Allah sudah lebih aman ya, tidak ya, pemandangan tidak sampai ke bagian dalam. Sekali lagi saya ulang, mungkin atau ada yang bawa kain ihramnya mau dicoba sendiri juga boleh ya. Jadi ini metode ala-ala saya sendiri. Kalau Bapak nanti dapat cara yang lain silahkan. Balik tadi ya, ujungnya disatukan ya, ujung yang terputus ini digabungin, lalu ke sebelah kiri. Sudah ya, tutup dulu untuk bisa ngambil yang kanan ini. Nah, yang kiri, layar yang putus bagian dalam dimasukkan ke dalam, biar dia terkunci di dalam sini. Udah, baru yang satu lagi menutupnya ya, baru yang kanan ditutup. Udah, kalau begini insya Allah sudah kuat ya. Itu kembali kepada nyamannya masing-masing ya. Oke. Boleh kalau mau ikutan praktek ya, dikenakan silahkan. Jadi kalau udah begini kan enak, udah rapi, kemudian dia posisinya pas sudah di atas mata kaki, sehingga kebersihan pun insya Allah terjaga. Dan ini juga kalau perlu ke toilet gitu kan ya, ini juga tetap dipakai begini ya, tidak boleh ganti pakaian yang lain gitu, yang berjahit. Udah selesai bagian bawah, saya praktekkan untuk yang bagian atas. Ini Cik. Baik, untuk kain yang bagian atas sebenarnya intinya nutup aja dia ya. Nah, kalau Bapak nggak risih ya udah begini aja kayak pakai anduk. Udah. Kalau nggak risih ya begini aja. Udah tutup aja gitu kan, sepanjang jalan begini aja, nggak masalah. Jadi nggak ada cara tersendiri ya kan. Nanti ketika mau tawaf kan harus dibuka pundak kanannya, udah buka ya kan, selimutkan lagi, udah pegangin aja ya gitu. Cuma kalau pengalaman saya repot, ini tangan masih dibutuhkan. Kalau ini cuma megangin gini aja oke gitu kan. Kadang bawa HP, kadang bawa tas, nanti mau nenteng selop itu kan. Jadi ini kalau nggak terpegang semua, ini yang keleweran, lari ke sana kemari, dia sibuk kita benerin kain.
Ya, nah untuk menghindari itu, biasanya saya pakai cara lagi. Pertama, ini karena kainnya gede, ya, Bapak Ibu bisa lihat sama saya. Ini kalau sama saya nih ya, ukurannya kan kebesaran. Kalau ini dibiarin begini aja tuh, kadang dia jatuh ke lantai. Nah, ngelembreh. Ngelembreh ya. Nah, biasanya ini pertama saya gulung bagian atasnya. Gulung sampai bagian belakang itu, bagian belakangnya mendekati pinggang. Ya, udah digulung. Gini kan, ini bagi dua nih masih. Bagi dua. Udah. Nah, saya akan ambil bagian ujung kanannya. Bagian ujung kanan ini. Ya, yang kanan. Ambil ujung kanan. Nah, ini yang kanan diselipkan ke belakang pinggang. Nah, dikunci di belakang sini. Ya, belakang sini dia dimasukkan ke gulungan. Dah. Baik. Dah ya. Nah, dengan demikian bagian kanan sudah aman, nggak perlu dipegang lagi. Ya kan? Bagian kanan sudah bisa lepas tangan dia. Tinggal bagian kiri. Nah, bagian kiri ini nanti yang tinggal diperhatikan. Atau sebaliknya juga apa-apa. Yang dikunci yang bagian kiri, yang dilepas bagian kanan. Ini mana nyamannya aja. Ini pun yang kanan kalau mau dibuat lepas, yang kiri ini kalau mau dibuat lepas tangan juga sama, dikunci aja ke belakang. Dah, dimasukkan dia di gulungan. Udah bisa lepas tangan dua-dua kan? Nggak ada yang ganggu. Ya udah, kalau udah begini kan, misalnya nanti mau nenteng sendal ataupun ada perlu untuk buka HP. Nah, ini tangan sudah bisa dipakai lagi, karena yang untuk kainnya sudah bisa dilepas. Nanti ketika mau tawaf kan harus buka pundak kanan, ya tinggal dikeluarkan aja, ya kan? Tarik dikit, dilonggarin, dikeluarin, ya. Begini juga bisa, atau diperbaiki lagi posisinya juga bisa. Begitu ya. Jadi tinggal kembali kepada nyamannya masing-masing. Gitu ya. Jadi kalau bagian atas lebih simpel ya. Karena ini kalau terlepas pun misalnya nih terbuka perut, terbuka dada gini, ya, nggak apa-apa. Jadi kalau bagian atas ini kan anggota badan laki-laki kan auratnya dari pusat sampai ke lutut. Itu yang harus dijaga ya. Dari pusat sampai lutut itu yang harus ditutup ya. Jadi Bapak kalau pakai kain penutup atas ini, misalnya nanti ada potensi terbuka, ya, misalnya nanti ada kemungkinan ini terbuka kain bagian atasnya, maka ini gulungannya harus nutupin perut ya, nutupin pusatnya, karena aurat kita itu dari pusat sampai ke lutut, begitu ya. Nah, itu aja yang perlu disetel. Nah, sisanya nanti ini terbuka, gitu kan. Misalnya Bapak pun gerah, ini terbuka badannya, masih nggak apa-apa. Ya, masih nggak apa-apa. Kalau gerah Pak, ini musim panas musim dingin ini, malah harus tertutup. Udah bisa. Kita, iya Pak. Ya. Ini bisa. Ya. Ada jepitan ya. atau jepitan seperti itu kan Oh iya, betul. Boleh ya. Jadi kalau memang pengen pakai ada jepitan kertas gitu kan, atau jarum peniti gitu kan. Cuma kalau jarum memang atau jepit-jepitan itu, saya ingatkan lagi, yang besi-besian itu harap ketika sudah diposisikan dia, ketika udah dijepitkan dia ditutup dengan kain. Ya. Karena kita pernah saksikan sendiri ketika tawaf kan orang udah mepet-mepet. Kalau ada besi yang keluar dari kain itu bisa buat orang tergores badannya itu kan, sakit luar biasa memang. Ada yang sampai berdarah. Makanya saran saya kalau pakai jepitan kayak begitu boleh, ya dijepit, ini bagian mana dijepit, pakai bawa jepitan atau pakai kayak jarum cemiti itu kan, kemiti itu silahkan. Tapi caranya itu tadi ya,
buatlah dia dipolakan, dia habis itu tergulung atau tersimpan tertutup dengan kain ya, agar tidak melukai orang lain. Gitu Pak ya. Jadi boleh Pak, boleh. Ada lagi yang lain? Iya Pak. Kain? Pempes. Oh iya. Kalau untuk kain pempes, ya, kain pempes ini kalau memang Bapak Ibu membutuhkannya, ya, membutuhkannya, bapak-bapak lain lebih ya. Bapak-bapak membutuhkan itu karena mungkin ada kondisi penyakit, silahkan, tidak masalah. Kondisinya darurat gitu ya. Jadi pakailah kain itu untuk jangan sampai ada kotoran yang jatuh ke di area masjid atau area tawaf. Memang ada pertanyaan tentang ada itu Ustaz dijual, ya kan? Celana dalam modelnya dia diputar sana putar sini, ikat sana ikat sini, aman dia seperti itu. Wallahu alam. Memang kita tahu Nabi kita SAW mengatakan bahwasanya hanya dengan 2 kain penutup saja. Satu untuk kain bagian bawah, satu menutup kain bagian atas. Ya, jadi itu yang pernah kita dapatkan riwayatnya Nabi SAW menyampaikan untuk menutupi saat kita sedang ihram. Nah, kalau itu pakai penutup itu lagi jatuhnya udah 3 kainnya Pak. 3 kain penutup gitu kan. Maka ini sebaiknya jangan. Ya bisa saja kalau kamu kita buat kaos dalam pun bisa dibuat. Itu kan kalau misalnya dingin kita pakai begini gitu kan. Bisa saja. Cuma Nabi SAW mengisyaratkan hanya dengan 2 kain penutup, satu untuk nutup bagian bawah, satu untuk nutup bagian atas, begitu ya. Ya betul, mungkin risih gitu kan, risih, tapi ya namanya ibadah Pak. Ambil aja hikmahnya dari ibadah itu sendiri, bahwa kain ihram ini mengisyaratkan kita yang sebenarnya tanpa identitas penting apapun melekat pada diri kita. Kita ini benar-benar makhluk yang tidak punya apa-apa di hadapan Allah Ta'ala. Nanti sambil jalan kita akan bahas itu. Kita kumpul di sini dulu sebelum nanti kita menuju ke area tempat praktek untuk melakukan tawaf. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang lain bisa sambil dengar ya. Jadi kita di daerah Bir Ali ini, Zulhulaifah ini adalah tempat miqat dari yang melakukan ibadah umroh ataupun haji via kota Madinah. Jadi via kota Madinah ataupun ini daerah bagian utaranya kota Mekah, maka melewatinya, miqatnya itu melewati Zulhulaifah atau Bir Ali. Ya, di tempat ini kata Nabi SAW harus sudah mulai niat, dan ini memang terjauh ya jaraknya di antara mikot-mikot yang lainnya. Kalau mikot-mikot yang lainnya paling sejam 2 jam sudah nyampe ke kota Mekah. Adapun di Bir Ali ini Bapak Ibu akan berjalan sekitar naik bus itu 6 jam sampai 7 jam perjalanan. Keuntungannya berarti talbiyahnya bisa lebih panjang, zikirnya bisa lebih panjang, ibadahnya bisa lebih panjang. Nah, itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Baik ya, nanti setibanya di Bir Ali, tentu keberangkatan dari hotel di Madinah itu sudah siap dari sisi barang-barang sudah diberesin, ya sudah masuk ke bus semua. Yang mau ditenteng silahkan dipilih mana yang mau ditenteng, ya seperti misalnya HP itu saya sarankan bawa tasnya ya, jangan dipegang tangan karena kadang-kadang terletak ini area yang orang banyak bisa jadi hilang. Bawa tasnya satu, di situ barang-barang yang diperlukan, HP misalnya, dompet misalnya, itu taruh di situ. Jadi dipegang masing-masing. Nah, nanti setibanya di Bir Ali itu dalam kondisi juga sudah berwudu ya, sudah berwudu. Kalau seandainya batal ataupun lupa berwudu, nggak apa-apa, wudu di area wudu yang ada disediakan di masjid ya di daerah Bir Ali itu. Tapi ya sabar sedikit ya, karena antriannya lumayan panjang dan ramai. Jadi yang dilakukan di Bir Ali ini, masuk ke dalam masjid hanya sekedar untuk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya, rakaat pertama setelah
Al-Fatihah baca surat Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Ya, sekedar sholat 2 rakaat itu saja, jangan berlama-lama. Ya, jadi di situ cuma hanya sekedar mengambil niat dan memastikan untuk yang bapak-bapak sudah pakai kain ihram. Tapi kita ambil sedikit ya bagian untuk melakukan sholat sunnah di masjid yang ada di Bir Ali ini. Gitu ya. Ibu-ibu juga masuk ke area perempuan, bapak-bapaknya ke area laki-laki. Masing-masing saja tidak perlu berjamaah, sholat 2 rakaat. Selesai langsung keluar lagi ke titik kumpul yang sudah ditentukan oleh pembimbingnya. Jadi jangan kemana-mana. Ya, ini perlu kekompakan yang luar biasa. Apalagi jumlah bapak ibu ini rombongan besar. Perlu kekompakan yang luar biasa agar kapan kumpul itu durasinya jangan terlalu panjang. Karena semakin lama menunggu kita akan makan waktu gitu kan. Semakin lama waktu makin lama pula nanti ini penyelesaiannya. Maka upayakan sama-sama saling menjaga, saling pengertian untuk mengefisienkannya waktunya dan mengefektifkan waktunya agar tidak terlalu lama. Sudah? Begitu selesai sholat, kembali ke titik kumpul. Dari titik kumpul naik lagi ke bus. Dan di bus, ya, ketika sudah kumpul semua, naik siap berangkat, disitulah Bapak Ibu mulai meniatkan untuk umroh. Niatnya adalah labbaika umrotan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melakukan ibadah umroh. Ya, labbaika umrotan. Atau dalam riwayat lain, labbaika Allahumma umrotan. Atau Allahumma labbaika umrotan. Semua sama. Ya, intinya adalah ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melakukan umroh. Dan niat ini harus diucapkan. Tidak boleh hanya dalam hati. Harus diucapkan. Labbaika umrotan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melakukan ibadah umroh. Ya, jadi harus diucapkan masing-masing. Tidak bisa diwakilkan oleh pemimpin rombongan, nggak bisa. Jadi memang masing-masing kita mengucapkan niat itu. Nah, setelah mengucapkan niat itu maka berlakulah semua yang diharamkan. Nanti kita bahas ya, setelah praktek kita bahas apa saja yang tidak boleh dilakukan setelah mengucapkan niat umroh. Ya, setelah mengucapkan niat ihram tadi. Ya, jadi itu akan kita bahas nanti ketika kembali lagi. Ada yang tidak boleh dilakukan lagi. Gitu ya, sampai nanti selesai tahallul. Kemudian setelah mengucapkan niat, yang diperbanyak adalah ucapan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu diulang-ulang. Bagi yang laki-laki disunahkan mengeraskan suaranya. Bareng-bareng nggak apa-apa, biar semakin semangat, semakin semarak. Untuk yang ibu-ibu perempuan cukup dengan suara lirih saja, nggak usah ikut teriak-teriak kayak bapak-bapaknya. Ya, masing-masing saja. Yang penting dihayati setiap makna yang terkandung di dalam ucapan talbiyah itu. Itu yang lebih penting. Bukan teriak-teriaknya, bukan hanya sekedar ngomong saja. Tapi yang diantara terpenting adalah menghayati makna yang terkandung dalam talbiyah. Ya, kita bahas nanti sambil berjalan. Dah, jadi itu ya. Sampai di Bir Ali, ya. Langsung sholat 2 rakaat. Kalau ada yang batal wudhu atau lupa wudhu, silakan ambil wudhu dulu, ya kan? Lalu sholat 2 rakaat di dalam masjid dengan niat sholat tahiyatul masjid. Selesai langsung keluar lagi di titik kumpul, sampai titik kumpul nanti berangkat ke bus. Di bus berniat ya. Ketika mau bertolak langsung berniat labbaika umrotan. Setelah itu banyak-banyak talbiyah. Ya, baik. Nanti kalau ada pertanyaan silakan diingat-ingat, kita bahas setelah selesai praktek ya. Mari sekarang kita berjalan. Ini seolah-olah sudah selesai dari urusan di Bir Ali. Kita mau berangkat ke Makkah. Silakan Bapak Ibu ikuti saya. Ya, jadi sambil selama perjalanan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu untuk melakukan umrah, wah ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu di mana tidak ada sama sekali sekutu bagimu sedikit pun. Alhamdulillah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya segala puji, prestasi apapun yang saya raih, apapun yang saya dapatkan itu tidak layak mendapatkan pujian. Engkaulah yang paling layak mendapatkan pujian. Wan ni'mata, begitu juga kenikmatan. Semua itu datang kepadaku bukan karena hebatnya diriku, bukan karena kekuatanku, tapi itu semua milikmu.
wal mulka la syarikalak, dan begitu juga semua kerajaan, semua hal yang ada itu adalah murni mutlak milik Engkau ya Allah. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu, baik dari manusia, dari jin, dari malaikat, dari syaitan, bahkan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, berhenti di sini. Ya, kita berhenti di sini dulu. Saya ingatkan ya. Jadi bukan hanya sekedar berteriak-teriak, bukan hanya sekedar mengeraskan suara, tapi yang perlu Bapak Ibu canamkan adalah makna yang terkandung dalam talbiyah itu. Intinya satu, kita hanya mendatangi panggilan Allah Ta'ala. Berangkat umroh ini bukan karena mau jagoan, mau merasa disombongkan, mau ada yang dipamerkan, tidak. Tidak sama sekali ada urusan dengan dunia dan manusia terkait pelaksanaan umroh ini. Murni kita mendatangi panggilan Allah Ta'ala. Yang kedua, di situ menetapkan bahwasanya kita adalah hamba Allah Ta'ala, bukan hamba yang lainnya. Kita bukan hamba jabatan, kita bukan hamba dunia, kita bukan hamba makhluk, tidak. Kita ini hamba Allah Ta'ala, makanya kita berserah diri datang kepada Allah Ta'ala tanpa pakai pakaian yang mahal apapun, tanpa pakai seragam jabatan apapun, tanpa melekat kekayaan yang perlu kita tunjukkan selama pelaksanaan ini. Membuktikan kita ini hakikatnya begini. Lahir ke dunia tanpa pakaian sama sekali, bahkan beribadah umroh pun cuma dibekali dengan kain yang itu mirip sekali dengan kain kafan yang akan kita kembali kepada Allah Ta'ala dengan kain itu. Begitu ya. Maka itu yang perlu diresapi dalam diri kita tentang status kita kepada Allah Ta'ala, agar benar-benar khusyuk ini terjaga selama pelaksanaan umroh. Baik, setelah ini kita simulasikan, Bapak Ibu sudah dari hotel, ya, sudah dari hotel, kemudian sudah persiapan segala macamnya, sudah berangkat keluar dari hotel menuju ke Masjidil Haram. Taib. Sampai di Masjidil Haram, yang pertama, ketika sudah berada di pintu masjid, sudah tidak ada lagi talbiyah. Sudah stop talbiyah. Kalau masih di hotel, berjalan menuju ke Masjidil Haram masih boleh talbiyah. Di depan pintu masjid berhenti talbiyah. Ya, langsung masuk masjid dengan kaki kanan dan baca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, ini lengkap panduannya di buku yang ada di Bapak Ibu itu. Lengkap ada di situ. Ya. Kemudian ketika masuk ke masjid sudah boleh persiapan untuk buka pundak kanannya. Karena untuk syarat sahnya tawaf itu pundak kanan ini harus dibuka. Maka pundak kanannya harus dalam kondisi terbuka. Begini ya. Itu sudah bisa dilakukan ketika mulai masuk masjid agar nanti tidak lupa. Ya. Lalu ketika pertama kali melihat bangunan Ka'bah, doa yang kita panjatkan adalah Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Atau di situ ada dengan versi yang lainnya nggak masalah. Yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baca doa pertama kali melihat bangunan Ka'bah. Begitu ya. Baik, kita praktekkan ini ya. Kita anggap ini gerbang ini adalah pintu masjid, ya. Jadi silakan yuk ikuti Bapak Ibu. Masuk dengan kaki kanan. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Lalu ketika pertama kali melihat bangunan Ka'bah, kalau kita membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Baik, berhenti dulu di sini. Ketika kita sudah masuk ke area tawaf, maka yang kita cari nanti adalah Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad. Nah, posisi tawaf itu adalah Ka'bah berada di bagian kiri kita. Ya, Ka'bah berada di bagian kiri kita. Makanya ini kalau tadi ke sini ini agak lawan arah. Nggak boleh kalau di sana. Kalau di sana ya harus muter dulu sampai jumpa ke Hajar Aswad. Begitu ya. Kenapa kita harus cari patokan Hajar Aswad? Karena disitulah mulainya tawaf dan disitu juga berakhirnya tawaf. Jadi hitungannya itu dengan lewat atau belumnya di Hajar Aswad. Begitu ya. Nah, baik. Ketika mendapati Hajar Aswad ada 3 kemungkinan Bapak Ibu. Ya. Kita mendekat kemari. Ya, mari Bapak Ibu, biar saya praktekkan. Silakan. Baik, semua Bapak ke sebelah kanan saya. Semua jamaah silakan ke sebelah kanan saya. Kita akan simulasikan ketika akan memulai. Hadap ke sini, Bu. Hadapnya ke sini. Tapi Bapak Ibu posisi di sebelah sini. Biar simulasinya seperti mau melakukan
tawaf. Gitu ya. Ingat ya, ini posisi sudah ittiba namanya nih ya, membuka pundak kanan dibuka. Nah, baik, Hajar Aswad ada 3 kemungkinan. Ya, ada 3 kemungkinan ketika kita akan melakukan tawaf melewati Hajar Aswad ini. Kemungkinan pertama adalah menyentuh dan menciumnya. Ya, menyentuh dan menciumnya. Kalau itu mampu, maka disentuh dan juga dicium. Ya, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, nggak dapat nih, mau cium nggak dapat. Yang dapat cuma nyentuh. Dapat cuma nyentuh saja, nggak sampai cium. Misalnya ini tangan saya. Atau mungkin karena tangan nggak nyampe, pas pegang HP, HP-nya masih bisa tuh nyentuh. Sap, atau tas. Maka apa yang menyentuh Hajar Aswad itu yang dicium. Kalau ini misalnya ujung tangan ini yang menyentuh, ini dicium. Misalnya HP, HP-nya yang dicium. Tongkat misalnya, ada yang bawa tongkat misalnya nih kan, itu yang tersentuh, itu yang dicium. Ini sesuai dengan praktek Nabi SAW. Nabi pernah tawaf naik unta dan beliau tidak turun untuk mencium Hajar Aswad, tapi hanya menyentuhkan tongkat beliau ke Hajar Aswad dan tongkat itu yang beliau cium. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, cium tak bisa, sentuh pun tak bisa. Maka hanya bisa dengan isyarat. Dan inilah kemungkinan yang paling memungkinkan saat nanti melaksanakan umroh dengan kondisi yang sangat ramai seperti itu. Hanya bisa dengan isyarat. Maka kalau memberikan isyarat, cukup dengan memberikan isyarat tangan. Ketika apa? Ketika kita sudah lurus dengan Hajar Aswad. Kapan kita dikatakan lurus dengan Hajar Aswad? Tangan kiri kita lurus dengan Hajar Aswad, tangan kanan kita ini ada lampu hijau. Ya, di bagian pojoknya nanti di sana ada lampu hijau. Jadi tangan kiri di Hajar Aswad, tangan kanan sudah di lampu hijau. Artinya kita sudah sejajar lurus dengan sudut Hajar Aswad. Maka saat itulah mengisyaratkan dengan tangan, lalu mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Tanda mulai hitungan tawaf. Begitu ya? Gitu. Dan ingat Bu, jangan maksa kali untuk nyium. Tidak ada kekhususan mencium Hajar Aswad ini. Tidak ada hadis yang mengatakan yang cium Hajar Aswad pasti masuk surga. Nggak ada. Yang cium Hajar Aswad dihitung kayak haji 10 kali. Nggak ada. Ya, tidak ada kelebihannya sama sekali. Artinya kalau mampu dicium, kalau tak mampu tak usah dipaksa. Ya, nggak usah dipaksa. Jadi nggak perlu hanya karena kepentingan pribadi, justru kita malah mengganggu orang, menzolimi orang. Kan nggak boleh. Ini tempat suci, ingat. Ini sedang berada di tempat yang disucikan oleh Allah Ta'ala. Jangan sama sekali kepikiran ataupun bahkan sengaja berbuat maksiat. Begitu ya? Sudah? Baik, kita praktekkan ini. Nanti kalau sudah sejajar, ya, tangan kirinya ini sudah pas di sudut Hajar Aswad, maka berikan isyarat dengan tangan, lalu mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Begitu ya? Ayo kita praktekkan. Bismillahi Allahu Akbar. Silakan kalau lewat kasih isyarat. Kalau lewat kasih isyarat. Baik ya. Lewat semua. Panjang ya ekor kita. Masya Allah, rame nih jamaahnya. Baik, cukup dulu di sini. Saya kasih info tentang area Ka'bah. Itu pintu Ka'bah ya. Di samping Hajar Aswad itu pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu ada dinding mungkin seukuran setengah meter atau 1 meter itu. Di itu adalah tempat yang dahulu Nabi SAW menganjurkan kalau mampu ya berdoa di situ. Tempelkan tangan, tempelkan pipi, tempelkan dada, udah tempel aja kayak cicak, udah. Ya Allah, minta tolong. Tahun ini berangkat haji ya misalnya. Silakan. Mau minta apa di situ bebas. Ya, asal jangan pulus itu aja pulaan, ya. Minta untuk urusan akhirat. Ya Allah, masuk surga. Ya Allah, kasih bidadari. Ya Allah, kasih istana. Ya Allah, bahagiakan aku dunia akhirat, terserah. Ya, itu adalah bagian yang perlu diketahui. Itu jika mampu ya, tapi jangan paksakan. Kemudian yang setengah lingkaran ini adalah disebut dengan Hijri Ismail. Ya, dinamakan Hijri Ismail bukan berarti ada hubungan dengan Nabi Ismail, tidak. Hanya nama saja, ya. Namun perlu diketahui, ini yang setengah lingkaran bagian dari Ka'bah. Bagian dari Ka'bah. Makanya istilahnya nggak boleh potong jalan. Walaupun ini bisa dilewati, tak boleh potong jalan. Kalau Bapak Ibu potong jalan, berarti baru setengah. Nggak aci. Ya, kata orang Medan. Nggak aci, nggak dihitung itu. Berarti belum dihitung 1 putaran. Harus ulang lagi dia. Makanya kalau ada kesempatan masuk ke dalam sini, kadang-kadang memang memungkinkan.
masuk, maka dari mana masuk, dari situ juga keluar. Kalau masuk dari sini, selesai sholat di dalam, keluar lagi dari sini. Ya, jangan masuk dari sini, keluar dari sana. Berarti kalau begitu yang terjadi, tawaf satu hitungan ini tak bisa dihitung, nggak boleh dihitung. Karena tidak memutari semua Ka'bah. Ya, karena ini bagian dari Ka'bah. Itu ya. Selama jalan tawaf, apa yang kita baca? Tidak ada sama sekali petunjuk dari Nabi SAW harus baca apa, harus zikir apa, tidak ada. Maka di sini para ulama menyebutkan berarti kembali kepada masing-masing. Ya, boleh Anda baca Quran, boleh baca zikir sesuai yang dihafal saja atau berdoa kepada Allah Ta'ala. Kuncinya yang penting hatinya khusyuk. Itu kuncinya yang harus dijaga. Hatinya khusyuk, jangan terganggu dengan suasana. Jangan pula lihat nanti yang kulitnya warna apa, tingginya sebesar apa gitu kan. Lalu kita malah celingak-celinguk sambil tawaf ini kan. Habis. Atau asik telepon, aku lagi nih. Nggak usah, udah. Ini saatnya berdoa, ini saatnya khusyuk. Kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala secara full body gitu ya. Full body, gitu. Sambil jalan, sambil berzikir, sambil berdoa. Toh ini cuma 3-4 jam saja, nggak terlalu lama. Gitu ya. Jadi selama perjalanan memutari Ka'bah ini banyak zikir atau banyak baca Quran atau banyak berdoa, pilihannya. Walaupun mungkin tidak dipandu langsung oleh Ustadz, tidak masalah. Kembali ya, karena kadang doanya Ustadz juga nggak sesuai dengan doa yang kita mau. Mana Ustadz ini kok nggak doa-doa minta yang ini ya gitu kan. Kok Ustadznya sih doa yang lain aja kan. Makanya jangan ikut Ustadz juga, nggak mesti ikut Ustadznya. Walaupun nanti pakai ini ya, pakai panduan seperti ini, tapi boleh sebenarnya berzikir dengan zikir yang lain ya. Kembali kepada apa yang membuat kita lebih khusyuk di saat seperti itu. Baik ya, kita lanjut. Ya, jadi terus berjalan ini memutari Ka'bah ini, ingat ya, intinya adalah khusyukkan hati dalam rangka bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ya, di sini pilihannya tadi, boleh baca Quran ataupun berzikir ataupun memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Mana tahu ada titipan-titipan doa yang 3 lembar, 4 lembar itu, ya itu dibacakan ya selama di dekat Ka'bah ini. Baik, di sini kita stop dulu, Bapak Ibu. Kita stop dulu di sini. Nah, saya ingin jelaskan tentang sudut ini. Sudut ini beda lagi. Jadi sudut yang sana, oke, nggak ada kekhususan. Sudut yang ini ada kekhususannya, yaitu sudut yang satu lagi adalah Hajar Aswad. Ya. Di sudut ini disebut dengan Rukun Yamani. Rukun Yamani. Ya. Kalau mampu untuk menyentuhnya, sentuh aja. Kalau mampu, kalau memungkinkan, sentuh aja. Tapi ingat, prioritas adalah bareng jamaah, prioritas adalah kekhusyuan. Jangan sampai hanya prioritas pribadi. Lalu nanti akhirnya kocar-kacir jamaahnya ini. Jadi ini kalau mau disentuh boleh. Ya, sentuh. Nah, tidak perlu dicium. Ini cuma sentuh doang. Nggak ada cium-ciumnya. Nah, setelah melewati ini, doanya khusus. Setelah melewati sudut ini, sampai ke sudut Hajar Aswad, doanya khusus. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Itu diulang-ulang. Sampai tiba ke sudut Hajar Aswad. Nah, nanti tiba di Hajar Aswad, balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kita praktekkan ya, nggak usah sentuh. Ya, kita lewat, nanti sudutnya langsung baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silakan, ayo. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu terus diulang. Nah, sampai di sudut ini coba dipraktekkan lagi tentang memberi isyarat ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya. Kemari. Bapak Ibu kemari. Ya. Baik, stop dulu di sini. Ya, stop dulu di sini. Nah ya. Tadi ya, jadi kalau sudah dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad itu hitungannya sudah 1 putaran. Hitung terus. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di yang ke-7, di putaran terakhir tak usah lagi isyarat. Karena isyarat Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar itu hanya jika mulai. Tapi kalau mengakhiri, udah nggak usah ada apa-apa. Begitu lewat dia sejajar kita, udah selesailah hitungan 7 kali putaran. Maka setelah itu kita jalan menuju sudut di Maqam Ibrahim. Ini namanya
makom Ibrahim yang kayak karang burung ini. Ini miniaturnya, di sana lebih besar lagi. Cuma ini sebenarnya bukan makom atau makam ya, bukan kuburan. Dalamnya hanya tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ada batu di dalam yang dahulu Allah Ta'ala siapkan untuk Nabi Ibrahim membantu beliau membangun Ka'bah. Jadi batu itu dulu bisa naik turun untuk membantu Nabi Ibrahim menyusun batu-batu Ka'bah. Dan dulu batunya lembek, ya, jadi nggak bikin Nabi Ibrahim kepanasan ataupun capek. Jadi batunya lembek. Makanya di batu itu tersisalah tapaknya Nabi Ibrahim. Jadi makom itu sebenarnya dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Nah, kenapa dibiarkan kayak begini? Karena ada kaitannya dengan ibadah tawaf ini. Ya, ketika kita umroh. Jadi selesai tawaf, kita sholat sunnah tawaf. Ya, sholat sunnah tawaf, yaitu posisinya diupayakan kita sejajar lurus dengan Ka'bah dan juga makom Ibrahim. Nah, posisi begini seperti saya ini posisinya, ini sejajar lurus. Nah, disinilah sholat 2 rakaat. Ya, sholat sunnah selesai tawaf. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Begitu aja ya. Jadi selesai sholat di sini, ya, lalu kita menuju ke tempat air Zam-Zam. Ya, sunnah berikutnya adalah sebelum kita sa'i adalah minum air Zam-Zam. Ya, minum sebanyak-banyaknya. Air Zam-Zam ini air yang berkah. Tidak ada satu cairan pun yang berkah di muka bumi ini melebihi berkahnya air Zam-Zam. Ya, maka minum sebanyak-banyaknya. Perbedaan antara orang mukmin dengan orang munafik di air Zam-Zam salah satunya. Orang yang beriman suka dengan air Zam-Zam. Sampai perutnya kenyang dia minum. Tapi kalau orang munafik nggak mau seperti itu. Ya, maka kalau ingin kita dimasukkan sebagai orang yang beriman, salah satu cintailah air Zam-Zam. Muliakan air Zam-Zam dengan meminumnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sampai kenyang juga boleh. Nanti takut sesak pipis, nggak masalah, toilet di situ ada gitu kan. Tinggal bilang aja ke pembimbingnya untuk diarahkan, ditunjukkan mana tempat toilet balik lagi. Gitu ya. Terus setelah itu, setelah minum, untuk yang laki-laki disunahkan membasahi kepalanya dengan air Zam-Zam. Jadi sisa minuman atau memang sudah disisakan itu paling satu tangkapan tangan ini diguyurkan ke kepala. Dipoprok-poprok katanya gitu ya. Dibasahi aja. Nabi SAW dulu lakukan itu. Untuk apa Ustadz? Biar apa gitu? Nggak tahu. Pokoknya Nabi dulu kayak begitu aja. Ya, di satu sisi kita tahu ini air berkah dan di satu sisi ini adalah salah satu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, jadi kita basahi yang laki-laki. Yang perempuan nggak perlu, Bu. Yang perempuan udah. Gitu saja. Ya. Ya, jadi setelah itu baru kita menuju ke tempat sa'i. Ya, mari kita jalan menuju ke tempat sa'i. Ya, menuju ke tempat sa'i ini, ya kita tahu ini adalah bukit ya, Bukit Sofa dan Bukit Marwa. Jadi memang posisi nanti berjalannya itu akan terasa menanjak. Nah, sambil berjalan menuju ke Bukit Sofa dan Bukit Marwa ini kita membaca firman Allah Ta'ala, Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita awi i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ya, silahkan dibaca ayat itu sekali saja. Ya, kita menuju ke Bukit Sofa, ya, karena melakukan sa'i ini adalah dimulai dari Bukit Sofa, nanti berakhirnya di Bukit Marwah. Dilakukan sebanyak 7 kali sa'i juga. Itu ya, kita akan praktekkan menuju ke Bukit Sofa. Dan bagi bapak-bapak yang tadinya membuka pundak kanannya, ya, membuka pundak kanannya, boleh menutup kembali. Boleh ya, boleh. Tapi kalau terbuka terus juga nggak apa-apa. Ya, cuma kalau dia sudah merasa dingin, perlu untuk menutup pundak kanannya, udah boleh ditutup penuh lagi. Begitu ya, untuk di kain ihramnya ini. Baik. Baik. Sini kita berkumpul di tempat ini Bapak Ibu. Silahkan, Bapak Ibu di bawah saja, saya praktekkan untuk naik ke atas. Oh, di sana juga boleh. Mau cari tempat teduh nggak apa-apa. Sana aja juga nggak apa-apa. Ya.
Baik. Di sana semua jadinya ya. Awak korban nih, Mbah. Ya. Di atas Bukit Sofa, apa yang kita lakukan? Ketika kita berada di atas Bukit Sofa ini, maka kita berdiri cari menghadap kiblat, ya. Ya Ka'bah. Ya, kita harus berdiri menghadap ke Ka'bah, ya. Ketika sudah menghadap Ka'bah, kita tengadahkan tangan, mau berdoa, ya. Salah satu cara menengadahkan tangan yang diajarkan Nabi SAW dalam berdoa adalah tangannya dirapatkan, ya. Antara telapak tangan dirapatkan dan sejajar dengan wajah. Nah, itu salah satu yang ada hadisnya Nabi SAW cara mengangkat tangan beliau ketika berdoa. Jadi sejajar antara telapak tangan dengan wajah beliau. Apa yang dibaca selama kita berdoa menghadap ke Ka'bah ini? Ada zikir yang dibaca, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ada kok di bukunya, ya. Sambil nyontek boleh, nggak masalah. Ini ibadah yang nyontek aman, ya. Tidak mengurangi pahala bahkan, nggak apa-apa. Sambil nyontek. Itu zikir itu dibaca 3 kali, ya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, nanti di sela-sela itu, di antara yang pertama mau yang kedua, selipkan doa. Selipkan doa, ya Allah minta ini, minta itu, yang begini, yang begitu. Nah, itu semua diurai. Nanti dari yang kedua ke yang ketiga juga begitu, selipkan doa. Doa apa saja, tapi tentu yang paling menjadi prioritas kata adalah doa untuk meminta kebahagiaan di akhirat. Ya, untuk bagaimana kita masuk surga, bagaimana kita dihindarkan dari azab neraka. Masuk surga itu jangan pakai mampir ke neraka. Masuk surga itu tanpa dipersulit dengan banyak hisab yang perlu kita uraikan dan begitu dan lain sebagainya. Kita pengen masuk surga pakai jalur terkhususnya gitu kan, jalur khusus dari Allah Ta'ala. Mungkin saja kalau Allah Ta'ala kabulkan, maka kita akan diberikan jalan hidup menuju cara agar bisa masuk surga. Jadi silahkan berdoa. Di samping minta dunia juga boleh. Ya Allah pengen punya ini, pengen punya itu, silahkan. Ya silahkan urusan dunia. Ya misalnya yang belum punya anak, pengen ya Allah pengen dikaruniai anak. Yang belum menikah, ya Allah kasih waktu, cepat datangkan jodohku dan lain sebagainya. Begitu ya. Itu dilakukan dan nikmatilah proses selama berada di atas Bukit Sofa ini, karena itu bagian yang Nabi SAW pun berlama-lama di sana, terus menghadap ke kiblat sambil terus berdoa. Jangan buru-buru, ya, jangan buru-buru, ya, nikmati saja proses itu. Walaupun badan sudah lelah, udah capek, ya Bismillah. Ini belum tentu sering-sering bisa dilakukan, gitu ya. Nah, cuma kadang-kadang kondisi kalau terlalu ramai, maka bagian ketertiban pun akan menggeser kita gitu kan. Ayo haji gitu kan. Nah, itu nggak usah kita ribut dengan kondisi seperti itu. Ya, ingat ini lagi ibadah, tidak saatnya kita bertekak sama orang, ribut sama orang, itu bukan waktunya. Ya sudah, apapun yang terjadi terima saja. Gitu kan, bukan berarti diem-diem aja, enggak. Ya dihindari, ya. Yang perlu didiamkan gitu saja. Yang penting kita sedang menjaga hati kita yang sedang khusyuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang begitu-begitu agak di skip aja gitu ya, belajar untuk khusyuk kepada Allah Ta'ala. Nah selesai atau dialihkan suruh bergeser, maka kita pun turun ya, menuju ke Bukit Marwah. Yuk kita jalan menuju ke Bukit Marwah. Ayo kemari jadinya kan, atau sana juga nggak apa-apa. Kalau kesini payah kali, jalan di sana juga nggak apa-apa. Kan searah aja nih kita nih, nggak ada yang nikung nanti kan. Beda simpang nanti, jangan belok. Baik, di kondisi sa'i ini, perjalanan ini, Bapak Ibu juga kembali sama seperti ketika tawaf tadi ya. Tidak ada bacaan khusus. Jadi maka kita kembali kepada apa yang mudah untuk kita lakukan. Berzikir boleh, baca Quran boleh, banyak-banyak berdoa juga boleh. Hati-hati ya, kadang-kadang godaannya ngobrol, godaannya telinga-celinguk. Nah itu sayang gitu ya, waktu-waktu yang dilewati selama umroh ini kalau hanya dihabiskan hanya untuk ngobrol saja. Jadi digunakan untuk memperbanyak pahala ya. Ngobrol nanti di hotel sambil makan juga boleh. Oke, berhenti dulu di sini. Saya ingin beritahukan tentang yang warna hijau ini. Kita stop dulu di sini. Nanti di area sa'i itu ya bentuknya nggak seperti ini. Bentuknya dia ada lampu warna hijau yang lurus di bagian atas.
Itu sekedar memberi tanda, ya. Pemerintah Saudi memberi tanda. Dulu di area itu Nabi SAW mengajarkan kita untuk berlari-lari kecil, ya, berlari-lari kecil, ya, sampai di ujung tanda lampunya berhenti, ya. Maka di situ selama sambil lari-lari kecil itu membaca zikir Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Nah, yang lari-lari kecil ini cuma yang bapak-bapak aja, yang laki-laki aja. Ibu-ibu nggak usah ikut-ikutan, jalan aja. Nanti kami ditinggal Ustadz. Masa ditinggal sama suaminya, yakin? Kan gitu. Ditungguin nanti di ujung gitu kan. Nanti di ujung suaminya jalan pelan, ibu-ibu nyusul ke sana. Gitu ya. Baik, kita praktekkan lari-lari kecil untuk yang laki-laki saja. Ya. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul. Nah, begitu selesai batas hijaunya, maka sudah tidak perlu lari lagi. Kalau mau tahu seberapa batasan larinya, apa yang dikatakan larinya Ustaz? Apakah lari seperti maraton atau lari seperti kita mau lomba lari? Enggak. Sekedar lari biasa. Kalau diisyaratkan di hadisnya itu sekedar kalau dilihat pundak Nabi SAW yang kanan dan kiri itu bergerak begini. Nah, itu saja. Kalau udah seperti itu kondisi lari kita, nah itu sudah cukup. Enggak perlu yang kayak kejar-kejaran gitu ya. Yang terlalu pelan pun enggak juga, cuma gini-gini aja. Enggak juga. Itu jalan cepat ya. Jadi larinya itu nampak dia dari sisi dilihat oleh para sahabat itu pundak Nabi yang kanan dan kiri itu bergerak. Kalau kita jalan kan enggak. Nah, ini larinya dia bergerak. Jadi ada kecepatan yang minimalnya begitu nampak. Ya. Baik, kita jalan menuju ke Bukit Marwah. Ya, kembali lagi tidak ada zikir khusus ya seperti tadi. Fokuskan hanya untuk berzikir, berdoa ataupun membaca Al-Quran, itu pilihan kembali kepada masing-masing ya. Masing-masing orang, tidak perlu harus ngikutin komando seperti apa. Baik, Bapak Ibu di bawah saja. Saya contohkan di atas Bukit Marwah. Nah, di atas Bukit Marwah, yang kita lakukan di atas bukit ini sama seperti yang kita lakukan di Bukit Sofa. Persis. Berdiri ya menghadap mana antara Ka'bah ke arah Ka'bah, lalu menengadahkan tangan, lalu baca doa zikir yang tadi 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Dah, selipkan doa. Ya, setelah itu ulang yang kedua. Selipkan doa lagi, lalu ulang yang ketiga. Kalau belum disuruh turun lagi, doa lagi terus gitu kan. Sampai nanti selesai, baru balik lagi ke Bukit Sofa. Ulang seperti yang tadi. Nah, cara ngitungnya dari Sofa ke Marwah udah 1. Ya, udah 1. Nah, jadi jangan dari Sofa balik ke Sofa lagi baru hitung 1. Wah, itu total 14 nanti jadinya. Pegel kali kaki itu. Pernah ada jamaah yang begitu bilang, Ustaz kok capek kali di saat itu. Cemana Bapak ngitungnya dari Sofa ke Sofa 1 gitu kan. Oh alah Pak, 2 kali lipat lah bonus kan gitu. Kalau ibadah bonus bukannya betul, malah salah gitu kan. Jadi dari Sofa ke Marwah 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah gitu, makanya dia dimulai dari Sofa, berakhirnya di Marwah. Nah selesai ini misalnya yang ke-7 nih. Misalnya ke Marwah ini yang ke-7, maka sudah di atas puncak tidak perlu lagi berdiri menghadap ke Ka'bah. Udah boleh keluar dari area sa'i. Ya, kalau sudah keluar dari area sa'i, tinggal 1 lagi yang harus diselesaikan. Apa itu? Tahallul, betul ya. Tinggal tahallul. Nah, tahallul ini laki-laki dan perempuan berbeda. Untuk yang laki-laki ada 2 pilihan. Pilihan pertama didoakan 3 kali oleh Nabi SAW. Pilihan kedua didoakan 1 kali saja oleh Nabi SAW. Ya, yang didoakan 3 kali itu adalah cukur abis. Ya, botak licin gitu ya, cukur abis. Itu didoakan Nabi 3 kali. Tapi kalau kira-kira karena ini begini agak segan gitu kan, boleh hanya dipendekkan saja, dirapikan saja, dicukur biasa. Tapi didoakan Nabi cuma satu kali ya. Kalau boleh saran, biarlah botakan itu kan, sekali-sekalinya. Nanti selama di Medan pakai wig, pakai lobe kan nggak apa-apa. Nah, kemudian untuk yang ibu-ibu, yang perempuan, hanya sekedar cara tahallulnya adalah kumpulkan rambutnya, ya. Kalau panjang nih misalnya, kumpulkan rambutnya, lalu dilinting, jadikan 1, udah dapat nih satu genggaman rambutnya,
bagian ujungnya cuma diambil 1 ruas jari saja. Berapa lah itu? 2 cm paling lah ya. 1, 2. Itu aja dipotong ujungnya tok. Srek pakai gunting. Ya, maka boleh juga bawa gunting dari Indonesia ke sana. Taruh di koper bagasi ya. Potong masing-masing. Dan itu dilakukan di hotel saja. Nggak perlu di area tempat sa'i tadi atau di luar. Jangan, kan itu aurat ibu-ibu juga. Nggak boleh diumbar-umbar. Nanti balik aja ke hotel. Sampai di hotel, di toilet, ya taruh dibuang ke tempat sampah. Boleh dilakukan sendiri, boleh minta tolong kawan. Boleh. Aku kok payah, rambutku cuma pendek segini. Kalau motong-motong payah, ya udah minta tolong kawannya. Potong sekedar seruas jari saja. Ketika itu sudah dipotong, maka sudah selesai tahallul dan kembali lagi boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak boleh ketika ihram. Udah ya? Udah selesai, Pak? Mau di sini aja atau balik kita ke tempat? Balik aja lah ya. Ayo balik kita ke lokasi. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Ya, silakan duduk dan headsetnya sudah boleh diletakkan ke dalam kantongnya kembali ya. Kak Andi, Kak Ahmad silakan dikumpulkan headsetnya. Kalau dibantu Bang Kevin, Bang Iqbal, Bang Abbas, headsetnya. Baik ya, sambil beres-beres. Tadi saya sampaikan lagi tentang beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan ya. Nah, beberapa masalah yang perlu diperhatikan ketika melakukan umrah ini. Tadi ya ketika tawaf, apakah tawaf itu dalam keadaan suci atau boleh tidak dalam keadaan suci? Hukum asalnya ya, anjuran yang paling kuat adalah melakukan tawaf itu harus dalam keadaan suci. Jadi Bapak Ibu ketika berangkat dari hotel, kalau memang wudhunya sudah batal, maka wudhu lagi di hotel ya. Ketika sudah di Mekah ini. Jadi berangkat menuju ke Masjidil Haram dalam kondisi suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, karena yang paling utamanya melakukan tawaf itu dalam keadaan suci. Berbeda dengan sa'i. Kalau sa'i tidak ada syarat harus dalam keadaan suci. Jadi kalau sa'i batal wudhunya nggak apa-apa ketika sa'i. Nah, kemudian ada pertanyaan kadang itu, bagaimana kalau ketika sedang tawaf batal? Ya, ketika sedang tawaf lalu batal. Kalau memungkinkan untuk berwudhu lagi, kalau memungkinkan ini, kan ada memang area wudhu dekat area tawaf. Namun ini saya sarankan lihat keadaan. Kita dalam kondisi seperti ini, ya bisa dibilang tidak bisa hanya pakai satu mazhab. Kalau kita berpegang dengan satu mazhab saja, usai sudah. Karena kondisinya kadang tidak sesuai dengan kondisi biasa. Ya, maka ketika dalam kondisi memungkinkan silahkan berwudu, ambil wudu lagi. Lalu tawafnya apakah ulang dari awal? Tidak. Tawafnya tetap lanjut hitungan yang sudah dilewati. Ya meskipun tadi sudah batal. Tapi kalau kondisinya tidak berwudu, maka kami lebih menguatkan pendapat tidak mengapa walaupun dalam kondisi berhadas kecil. Ya, berhadas kecil ini tidak mengapa walaupun dalam kondisi berhadas melakukan tawaf sampai selesai. Karena memang kondisinya yang sulit kalau kita bersuci gitu kan. Sekalipun dengan tayamum, kalau tayamum sebenarnya belum dibutuhkan. Ya, ketika batal saat kondisi tawaf, tayamum tidak dibutuhkan. Karena tayamum itu hanya dilakukan jika tidak mampu menggunakan air. Apakah tidak mampu secara pribadi atau tidak mampu karena airnya tidak ada. Nah, kondisi seperti itu kan kita sedang mampu, air ada, kemampuan bisa. Cuma memang kondisi yang sangat padat itu sulit kalau kita harus lepas dari rombongan, nanti kembali lagi, padahal ramenya luar biasa. Kita kan lebih ambil maslahat yang lebih besar, ya, mengambil maslahat yang lebih besar. Ini sama juga berlaku dengan ibu-ibu yang masih mengalami siklus haid, ya, yang masih mengalami siklus bulanan. Maka silahkan minta kepada travel jadwal umrohnya itu tanggal berapa. Ya, tanggal berapa? Ya,
Kalau memang jadwalnya itu pas tanggal ibu-ibu sedang haid, maka bisa dikonsultasikan ke dokter dari sekarang. Bagaimana caranya di tanggal itu terkondisikan apakah haidnya dipercepat atau haidnya diperlambat, agar di waktu itu tetap dalam kondisi suci. Begitu ya. Jadi nggak bisa mendadak itu biasanya. Setahu saya tidak bisa mendadak karena dia kan prosesnya proses kimiawi ya, dengan badan kita akan menyesuaikan. Maka perhatikan dengan anjuran dokternya masing-masing. Kalaupun setelah diupayakan tetap saja di hari H itu haid, gitu kan? Di hari H itu haid, sementara untuk melakukan ulang umroh itu pun kesulitan, ya memang ada pilihan berikutnya. Pilihan berikutnya adalah tunda umrohnya sampai nanti kalau mungkin tanggal haidnya itu ketemu saat masih berada di Mekah. Tapi terkadang enggak nih, sampai pulang ini bakalan belum selesai ataupun mepet kurang sehari. Itu kan susah. Ya, kurang susah karena kita butuh badan yang fit selama kondisi safar ini. Kita butuh tenaga yang fit juga ketika mau pulang. Maka mengambil pendapat yang lebih kuat dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan kalau memang kondisinya sulit untuk kembali lagi ke Mekah dengan kondisi jadwal yang mepet, maka tidak mengapa tetap melakukan tawaf, menyelesaikan umrohnya walaupun dalam kondisi sedang keluar darah haid. Yang penting dijaga jangan sampai darah haidnya mengotori area masjid, ya kan? Itu aja yang penting dijaga. Kalau sekarang kan sudah nggak sulit dengan hal-hal yang seperti itu. Begitu ya. Ini ketika menjaga dalam kondisi suci ketika tawaf. Lalu tadi pertanyaan berikutnya PR saya apa tuh? Ketika sa'i ya, ketika sa'i mungkin masih di sa'i yang ketiga. Ya. Apa? Udahlah tadi di sana. Oh iya. Ya, ketika sa'i di sana, ya ketika sa'i itu satu tadi tidak mesti harus suci. Kemudian kalau dalam kondisi sa'i masih yang ketiga mau ke toilet, ya nggak apa-apa, sampaikan ke pembimbing, saya mau ke toilet, akan ditunjukkan kemana toiletnya. Kalau dari area sa'i tidak terlalu jauh insya Allah tuh ya. Nanti balik lagi, tidak perlu ulang dari awal, lanjutkan hitungannya, begitu ya. Jadi lanjutkan lagi dari mana tadi keluarnya, dari situ lagi masuknya. Jangan potong ya, tadi masuk dari sini, keluar dari sini, potong masuknya dari sebelah sana. Nggak boleh. Mana masuknya, di mana keluarnya, situ lagi dia masuk, baru lanjutkan lagi sa'inya. Gitu ya. Tadi ada tambahan pertanyaan dari Bang Jiang. Itu kan tadi kita sudah bahas, selesai tawaf mau sholat sunnah, ya kan? Mau selesai tawaf itu mau sholat sunnah. Kalau sholat tetap harus suci, makanya harus wudhu dulu. Sebenarnya ada tempat wudhu yang tidak terlalu jauh dari area tawaf ini. Namun ya perlu diarahkan ya. Nanti minta tolong kepada pembimbing ya, yang mutawif di sana pun bisa itu menunjukkan sebelum sholat wudhu dulu ya, wudhu dulu baru melakukan sholat 2 rakaat selesai tawaf tadi. Begitu ya. Baik, berikutnya saya akan ringkas ajarkan tentang tata cara ibadah ketika di pesawat ya. Bapak Ibu akan melewati waktu sholat nanti ketika di pesawat. Ya, khususnya kadang pas pulang ya. Kalau berangkat, kalau misalnya bisa dijamak, misalnya nih kalau keberangkatan dari Kuala Namu itu kan di waktu zuhur asar itu, nah itu bisa dijamak di bandara. Apakah jamak takdim yaitu dilakukan di waktu zuhur ataupun jamak takhir dilakukan di waktu asar. Ya, itu bisanya apakah nanti di Kuala Namu ataupun di bandara di Malaysia. Adapun nanti sholat maghrib dan isyaknya, ya biasanya itu tiba di bandara Jeddah itu sudah pas maghrib atau lewat maghrib. Nah itu bisa di jamak takhir. Jamak takhir itu di sholat isya, ya melakukannya di sholat isya. Itu masih memungkinkan nanti dilakukan sholatnya di Jeddah, gitu ya. Nah kemudian biasanya kenanya pas pulang. Pulang ini akan kena sholat subuh. Ya biasanya itu keberangkatannya kan jam terbangnya itu malam. Sehingga tiba di Kuala Namu biasanya sudah siang. Nah ini subuhnya dapatnya di pesawat. Gimana cara? Oh ya ke KL dulu, mohon maaf. Jadi dari Jeddah ke KL itu biasanya akan jumpa sholat subuhnya sedang di pesawat. Baik, maka yang harus dilakukan adalah pertama harus suci dulu kan mau sholat.
Wudu atau tayamum? Pilihannya tayamum. Ya, karena di pesawat bisa saja kalau kita paksakan, bisa saja kita curi-curi bawa air mineral ke tempat, ke toilet kan gitu kan, atau ya gimana caranya. Tapi itu tidak akan menimbulkan mudorot yang lebih besar. Ya, pesawat itu melarang cairan-cairan berserakan di pesawat itu dengan alasan kuat. Karena dengan cairan-cairan ini kelembapan akan menyebabkan banyak bakteri ataupun virus mudah menyebar. Sementara Bapak Ibu itu di pesawat itu ya udaranya bermodalkan yang ada di dalam pesawat itu. Kalau ada satu yang mengeluarkan cairan dan itu mengandung virus ataupun bakteri, itu bisa kena satu pesawat semua. Nah, kita menjadi penyebab mudorot. Maka tinggalkan, pilihan yang paling pas adalah melakukan tayamum. Tayamum nggak susah. Bahannya cuma debu. Debunya di mana? Di mana-mana ada debu. Wah, kita kan sedang di atas bumi nih Ustadz. Debunya dari mana? Ya debunya tadi waktu menclok di bumi itu kan bawa debu semua. Bapak Ibu dari bawah itu badannya nempel debu semua. Sepatu-sepatunya, baju-bajunya semua itu masuk ke dalam kabin pesawat. Jadi kabin pesawat pun mengandung debu, kayaknya aja bersih. Maka di mana-mana itu ada debu, ya. Bahkan di pakaian yang kita kenakan itu mengandung debu, begitu ya. Jadi nggak perlu cari debunya payah-payah gitu kan. Selopmu mana? Aku pinjam dulu ambil debunya. Masa ambil debu dari selop? Betul aja. Jadi ada ini. Kita umpamakannya di kursi aja lah. Kursi tempat kita duduk di bagian depan ini kan kursi orang, itu pasti mengandung debu. Maka pakai itu saja untuk kita bertayamum. Caranya tepukkan, satu kali tepukan telapak tangan kita ke kursi itu. Dah? Itu pasti udah nempel debu itu. Tinggal tengok, kalau kebanyakan debunya bisa ditiup. Atau masih banyak juga bisa ditepukkan sekali dua kali. Lalu ditepukan pertama ini diusapkan ke wajah. Satu kali saja. Ya, usapan wajah satu kali saja. Yang dikatakan wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut, ya, bagian atas sampai ke tulang dagu kita. Lebarnya adalah anak telinga yang kecil, ini anak telinga, ke anak telinga berikutnya. Nah itulah panjang kali lebar wajah kita. Itu saja yang diusapkan satu kali saja dan nggak perlu dirata-ratakan, digosok-gosok, nggak perlu. Ya, sekedar lewat saja, namanya mengusap. Ya, jangan diperlakukan kayak air. Nanti ada yang nggak masuk Ustadz. Ya, ini jangan diperlakukan kayak air. Ini debu ya. Sekedar lewatkan saja telapak tangannya, sudah. Area wajah satu kali cukup. Lalu berikutnya tinggal punggung tangan, karena kan telapak tangan tadi udah kena debu. Ya, waktu disentuhkan itu udah kena debu. Maka tinggal punggung tangannya. Maka telapak tangan kanan mengusap punggung tangan, telapak tangan kiri mengusap punggung tangan kanan. Satu kali saja cukup. Lalu telapak tangan kanan mengusap punggung tangan kiri. Satu kali saja cukup. Ya, ini yang paling ringkas tentang tata cara bertayamum. Satu kali tepukan, satu kali usapan wajah, satu kali usapan telapak punggung tangan sekaligus. Sudah, itu yang paling ringkas. Mau dua kali tepukan boleh, untuk wajah satu kali, untuk tangan satu kali, boleh, begitu ya. Tapi ini saya ajarkan tentang yang paling ringkas dan itu sudah sah sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Itu cara tayamumnya. Sholat itu hukum asalnya berdiri. Kalau mampu dilakukan berdiri, silahkan berdiri. Contoh misalnya Bapak Ibu berada di kursi bisnis yang agak lebar areanya, boleh. Lakukan dengan berdiri, ya. Takbir pertama kali berdiri langsung. Allahu Akbar. Atau memang pesawatnya menyediakan tempat sholat, lebih bagus lagi. Cuma kan biasa mau ngantri sholat subuh 400 orang, yang di situ space-nya cuma 6 orang. Bablas lah waktu subuh ini kalau tunggu-tungguan. Ya sudah, cari yang lebih simple. Dan jangan juga pilih koridor, jalan orang kita. Ntar ya tolong jamaah saya mau sholat, jangan ada yang lewat. Nggak mungkin juga kan? Ya udah sholat di tempat duduknya. Kalau memang memungkinkan berdiri seperti ini, dimulai dengan berdiri. Allahu Akbar. Ya. Nanti ketika ruku baru duduk. Allahu Akbar, duduk. Ya, dengan tangan telapak tangan ke lutut. Rundukkan sedikit badannya. Baca zikir rukuknya. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Tegak lagi. Allahu Akbar, sujud. Tangan masih di lutut, ya. Lalu dibuat punggungnya lebih rendah daripada ketika rukuk tadi. Sedikit saja nggak apa-apa. Baca zikir sujudnya.
lalu duduk antara dua sujud, duduk biasa. Lalu sujud lagi, ya. Lalu berdiri ke rakaat kedua seperti semula, berdiri lagi. Ya, berdiri lagi. Ya, begitu. Kalau ini mungkin memungkinkan berdiri ceritanya. Ya. Misalnya nih mungkin ya, kalau kayak saya mungkin masih mungkin ini dengan badan kayak begini nggak terlalu terganggu. Tapi kalau berdiri pun payah. Misalnya ketika mau coba berdiri, ini posisi kursi orang depan udah di dada gitu kan. Apalagi sampai miring kayak begini. Oh, udah nggak ada agama menyulitkan orang sampai seperti itu. Kalau memang sulit berdiri ya udah dari awal sejak takbiratul ihram duduk. Jadi dari awal sudah duduk. Allahu Akbar. Ya. Lalu rukuk seperti tadi. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar antara dua sujud. Allahu Akbar sujud lagi. Lalu berdiri lagi ke rakaat kedua. Nah, sudah begitu saja sampai tahiyat lalu salam. Ya, jadi ingatkan yang lainnya ini karena kan pas di tengah-tengah pesawat lagi di atas itu. Mana tahu ada yang tertidur. Namanya serombongan ini kan kalau udah satu rombongan ada ikatan tersendiri ya. Walaupun nggak dikatakan keluarga kandung, tapi keluarga safar lah ini. Keluarga safar satu rombongan, maka ingatkan mungkin ada yang masih tidur bang, sholat bang kan gitu kan. Kak bangun sholat, masa iya sih pulang umroh subuhnya dianggap udahlah aku udah umroh, udah sholat Masjid Nabawi, diskon lah ini satu kali subuh aja masa nggak dikasih. Lo nggak ada lo diskon itu masa mau cerita diskon kita. Gitu ya. Kalau Allah bisa ditanya dan menjawab langsung nggak apa-apa. Siapa yang ngasih diskon? Kan gitu. Begitu ya. Jadi tetap ingatkan sesama jamaah, sesama rombongan. Jadi ingat ya, ini rombongan yang besar, banyak, kita harus saling toleransi, saling menjaga kepentingan bersama. Jangan mengutamakan kepentingan pribadi yang justru malah nanti mengganggu kepentingan orang yang banyak ini. Jadi kita yang ya satu sisi memaklumi, di sisi lain juga memahami gitu ya. Jadi saling memaklumi dan memahami, insya Allah rombongan ini akan pulang bahagia, berangkat dengan bahagia, pulang pun dengan bahagia insya Allah. Itu yang bisa Anda sampaikan terkait dengan manasik kita di kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Baik, jemaah ada lagi mau nanya? Udah sama Ustaz, boleh Ibu silakan, boleh mic-nya Bang Pi. Kasih mic-nya. Assalamualaikum. Salam. Mengenai tahalul ini, kita bilang ada tiga macam. Pertama otak kecil ya kan. Yang kedua pas biasa. Yang ketiga apa tadi? Potong sekedaran aja boleh laki-laki. Yang ketiga itu untuk ibu-ibu Pak, khusus ibu-ibu. Ya mereka hanya boleh. Jadi sebenarnya boleh. Makanya kalau bicara pendapat para ulama, ya 3 helai pun boleh. Bapak ambil aja segini, sekrik itu sah. Cuma yang kata Pak yang tadi botak itu ditanggung oleh piknik ya kayaknya. betul Pak. Dekat situ langsung ada tukang panas ya. Ada tukang panas juga di situ, Pak. Kemudian untuk wanita tadi kan boleh di hotel. Itu masanya itu apakah boleh jalan-jalan dulu misalnya baru ke hotel baru tahalul boleh? Boleh Pak. Ya boleh. Cuma ingat selama belum tahallul maka hal-hal yang dilarang seperti potong kuku nggak boleh, potong rambut nggak boleh, bercumbu dengan pasangan nggak boleh kan gitu. Itu hal-hal kalau belum tahallul itu semua masih belum boleh. Tapi kalau sudah tahallul, Bapak juga nggak apa-apa, ditunda misal tahallulnya 2 hari lagi nggak apa-apa. Tapi pakaian ihram masih harus melengket itu. Itu kan itu nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi tahallul itu menghalalkan kembali. Ya, kain ihram dikatakan ihram dia mengharamkan yang sesuatu sebelumnya boleh. Pakai pakaian kan boleh sebelumnya. Nah, ini udah nggak boleh lagi ketika berniat ihram. Itulah dia namanya ihram, diambil dari kata yang sama dengan haram. Kata tahallul juga begitu, diambil kata yang sama dengan halal. Jadi menghalalkan kembali yang tidak boleh ketika ihram. Begitu ya Pak. Jadi nggak apa-apa menunda tahallul, sebenarnya nggak masalah, cuma kitanya yang akan repot. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ibu, mana tadi yang tunjukkan Ibu Ustaz? Ustaz mau bertanya tentang kondisi ihram.
Jadi kalau kita sebelum ihram itu kan masih boleh memakai wangi-wangian. Ya. Nah, yang biasa kita pakai itu kan kayak deodoran segala macam itu masih boleh. Nah, kalau misalnya si pakaian kita itu udah terlanjur nih sebelum niat, mungkin masih di Madinah, katakan sudah kita udah pakai parfum di pakaian atau di kain ihramnya, itu bagaimana Ustaz? Itu saja yang saya terima kasih. Baik. Terkait menggunakan parfum, secara umum kalau untuk di luar rumah, itu yang boleh mengenakan parfum cuma laki-laki. Yang aromanya wangi itu cuma laki-laki yang boleh. Kalau perempuan tidak boleh di luar rumah pakai parfum yang aromanya mengeluarkan aroma semerbak wangi. Ya mohon maaf, karena perempuan itu aromanya bisa mengundang syahwat. Ya, makanya dalam Islam tidak boleh perempuan pakai pewangian di luar rumah. Kalau di rumah pakai yang paling wangi, jangan dibalik. Keluar parfumnya mahal, di rumah parfumnya yang 20.000 seperempat. Bawang, Bu. Nah, itu jangan, ya. Jangan pakai itu gitu kan. Jadi jangan seperti itu. Jadi perempuan itu lebih di rumah. Taib. Balik ke topik kita, ketika ihram, maka bagi laki-laki itu salah satunya ketika sudah pakai pakaian ihram tidak boleh lagi pakai parfum. Ya, tidak boleh lagi pakai parfum. Namun ketika hendak menggunakan kain ihram, kalau cuma disemprotkan ke badan, ke kulit ya, itu masih boleh. Semprot ke kulit, set. Kain ihramnya jangan. Kain ihramnya itu nggak boleh sama sekali dioles ataupun disemprot dengan parfum. Ya, itu tidak boleh. Tapi kalau nanti ketika dipakai sehingga aroma yang di kulit badan melekat kepada kain ihram itu nggak masalah. Yang nggak boleh tadi disemprotkan dari awal. Walaupun sebaiknya dihindari itu bagus. Kalau sekedar hanya pakai deodoran agar keringatnya tidak keluar aroma tak nyaman, itu boleh. Apalagi ada deodoran yang aromanya itu tak bertahan lama gitu kan. Kalaupun ada wanginya hanya sekilas sebentar juga sudah hilang, nggak apa-apa. Sekedar pakai deodoran atau pakai bedak untuk menanggulangi keringat gitu, itu tidak masalah. Mandi pun boleh pakai sabun yang beraroma, tapi jangan aromanya yang bertahan lama. Lebih baik pakai sabun yang aromanya netral saja. Biasanya juga sabun-sabun hotel yang disiapkan itu aromanya aroma netral, nggak apa-apa. Jadi mandi pun nggak masalah. Begitu ya. Jadi pakai sabun masih boleh. Yang penting kain ihramnya itu jangan disemprot pakai parfum. Itu yang jelas-jelas tidak boleh sama sekali. Jadi kalau mau pakai parfum di awal ya, misalnya tadi cerita kita itu masih di hotel di Madinah, bapak-bapaknya setelah mandi, ya kan? Karena kan memang salah satu sunnahnya mau pakai kain ihram itu mandi penuh seperti mandi ketika junub, ya, mandi besar nih untuk yang laki-laki. Nah, setelah itu badan disemprot parfum masih boleh. Di kulit ya. Kulit badannya, tapi kainnya tidak boleh. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi? Banyak nih. Bebas silakan Pak. Ya, kita buka dua pertanyaan ini. Kalaupun memang apa bisa jawab ke kita saja. Silakan Pak. Ya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaannya Waalaikumsalam. pada saat sa'i ataupun tawaf, mana lebih afdol Ustaz kita memakai alas kaki atau tidak? Oh iya. Terus yang kedua Ustaz, pada saat tawaf apabila kita batal wudhu, itu wudhunya gimana ya Ustaz? Mungkin tadi sudah dijelaskan tapi saya kurang fokus tadi. Iya. Begitu aja Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pakai alas kaki sebenarnya dibolehkan gitu ya. Bahkan dari pihak petugas pun ya tidak semuanya melarang menggunakan alas kaki. Memang kadang ada yang copot-copot gitu kan, tapi ada yang membolehkan biar saja gitu kan. Maka sebenarnya tidak masalah tentang alas kaki ini. Yang penting alas kakinya bukan sepatu yang menutup tapak kaki kita secara penuh, itu nggak boleh. Kalau cuma alas kaki seperti selop, nah itu boleh. Dan saran saya kalau bawa selop nanti alas kakinya selama umroh ini, bawa selop yang udah biasa dipakai di rumah. Jangan bawa selop baru biar ditengok yang lain, wah selopnya baru. Ndak. Justru selop baru ini kadang bawa malah petaka. Karena dia kendaraan kita kemana-mana. Kalau masih baru biasanya tapaknya belum sesuai dengan tapak kaki kita, lecet. Nah, cemana cobalah jalan mau beratus-ratus meter, bahkan itu kalau
tawaf dan sa'i itu kadang bisa sampai 8 km itu jalan kaki. Kalau kakinya lecet mau cemana? Ya, maka saran saya bawa selop yang biasa dipakai di rumah, yang tapak kakinya udah kayak makom Ibrahim tadi, udah ada tapak kaki kita di situ. Insya Allah itu lebih nyaman, nggak bikin lecet ya. Kita cari nyamannya aja, nggak usah cari pakai baru. Ya kalau untuk di bandara oke lah gitu kan, perjalanan oke lah pakai yang baru. Tapi selama ibadah di sana, pulang pergi ke masjid, melakukan tawaf dan sa'i, kalau mau pakai sendal yang biasa dipakai di rumah, lebih nyaman. Jadi hukum asalnya boleh saja. Apalagi memang kita nggak tahan misalnya kan, nyecah di lantai itu terlalu lama kan kadang-kadang tulang-tulangnya agak ngilu ataupun nggak tahan dengan dinginnya, ya boleh pakai alas kaki. Walaupun kalau saran biasanya ketika tawaf jangan. Karena tawaf itu kondisi rapatnya luar biasa rapat. Sering kita dapati ada selop yang lepas. Nah itu kalau udah lepas mau ngejarnya tuh susah, disepak orang, dipijak orang, awak yang kesundul-sundul nanti kan. Ya udah, makanya ketika tawaf saja paling tidak, kalau memang kondisi ramai, khawatir kan mudah kepijak, lepas, putus. Nah itu ketika tawaf aja, karena tawaf jauh lebih singkat misalnya. Nah kalau nggak tahan lagi di sa'i lah. Di sa'i itu biasanya agak lebih lapang, jalan kaki kita nggak terlalu dempet-dempetan. Nah itu kalau mau pakai selop silahkan, begitu ya. Adapun tadi kalau ketika tawaf batal, memang kan yang terbaik adalah kondisinya dalam kondisi suci. Nah kalau batal gimana? Ya kembali saya jelaskan lagi tadi, lihat kondisinya saja. Kalau kondisinya bisa untuk berwudu tanpa menyusahkan rombongan dan kita pun kondisinya itu memungkinkan untuk berwudu, silakan wudu. Silakan wudu. Itu yang terbaik. Tapi kalau memang kondisinya sangat menyulitkan, kita pun sendiri takut terpisah dengan jamaah, begitu ya, orangnya udah banyak kayak begini, ya itu udah. Kita beralih ke pendapat yang mengatakan dalam kondisi seperti itu tak masalah dalam kondisi tidak suci. Karena memang mensyaratkan suci ketika tawaf ini berbeda pendapat para ulama, berbeda pendapat. Tapi kalau afdolnya mereka semua sepakat. Mereka semua sepakat afdol dalam kondisi suci iya. Tapi apakah harus suci? Nah ini mereka beda-beda pendapat. Oh enggak gitu kan, enggak bisa disamakan dengan sholat, enggak bisa disamakan dengan begini. Nah itu bagian dari khilafiyah di antara para ulama. Nah, kita menerapkan itu kembali kepada kondisionalnya saja. Ya, kalau memang kondisinya itu kosong melompong, kita mau wudu nggak ada masalah, ya silahkan. Tapi kalau kondisinya nanti wudu lalu begini begitu, apalagi saran dari pembimbing itu juga patut didengar kan. Ustaz, gimana kalau saya wudu kira-kira gimana kondisinya? Nah, itu diperhatikan. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan terakhir, dalam waktu Bapak Ibu, nanti kita waktu di Madinah kan ada lagi pembekalan seperti ini. Ya jadi supaya tetap ingat. Tapi ini kalau untuk insan saja boleh. Satu pertanyaan terakhir boleh, siapa tadi tunjuk tangan? Boleh tunjuk tangan. Ya nanti di waktu Madinah pos-posin tanya sama Ustaznya. Ada Ustaz Umar sama Ustaz itu yang di belakang. Kemana? Boleh, silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Saya tanya cuma satu pertanyaan, ada beberapa. Yang pertama, itu tadi Ustaz sebenarnya udah Ustaz jawab, tapi belum jelas. Waktu kita berada di Makkah atau di Madinah, itu kan posisi harus pada suci, dari atas besar dan atas kecil, itu kan Ustaz. Ini bagi suami istri ataupun tidak pun suami istri, misalkan dicampur baru bukan dengan kita. Oh betul. Nah kita bersentuhan, Ya. bersentuhan. Ini tahu kan gitu Ustaz. Nah ini kan ada dua pendapat menurut ulama, katanya wudhu, kan gitu. Wudhu sudah bisa istri, Iya. Nah, ini bisa nggak kita berpindah sama? Iya. Ya, seketika itu juga kita berpindah sama. Iya. Tidak membatalkan wudhu. Iya. Sepanjang tidak ada rasa sir. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua masalah yang saya terima kasih pada bagus sekali. Ini kayaknya memanfaatkan teknologi yang ada. Ya, saya perhatikan dari orang-orang yang dilatih sakit itu suaranya keras. Ya, kadang-kadang ada yang misalnya kalau tidak tua mungkin akan dengar gitu. Iya. Tapi
dengan adanya riset tadi itu kita berani menjawab itu benar. Ustaz nggak perlu kuat-kuat kita benar. Nah, jadi ini saya bertanya, nggak mungkin kan Ustaz semua rombongan semua jamaah satu-satu itu saya nanti waktu di Madinah, waktu di Mekah. Kan nggak mungkin. Kalau nanti alhamdulillah. Jadi paling tidak minimal ini kan ada rombongan pertanyaan beribu-ribu. Paling tidak ketua ini dikasih. Iya. Ya betul. Jadi ketua rubinya menyampaikan kepada jemaahnya. Ya. Itu Ustaz. Yang saya tadi. Karena Ustaz tadi cerita dengan orang tadi. Katanya nanti ada orang bimbingan kami, ada ini, nggak perlu. Saya nggak perlu sini. Iya. Kalau bayangkan kalau semuanya orang pada berteriak, dengan dengar. Dua. Yang ketiga, masalah kaitan boleh dikasih uangnya. Ini terlanjur kaitannya begitu kami terima dicuci. Nah, waktu dicuci itu kan pakai pewangi. Kemudian disetrika pakai pewangi. Nah, ini bagaimana? Apakah harus dicuci kembali? Nah, kita bilang kami kita Ustaz masih ada. Terima kasih. Dia sampai 10 dari mana? Yang pertama ada jawab dulu masalah audio Pak, karena itu kan tidak ada hubungan saya. Untuk masalah yang headset di kuping semuanya dapat satu-satu. Jadi nanti semuanya dapat satu. Ini kenapa kami kutip kembali, biar nanti kami charge dan kami bagikan lagi nanti suatu di airport, ya. Jadi semuanya satu-satu. Kemudian nanti pun ketika Bapak dan Ibu umroh, ketika tawaf, sa'i itu nanti kita akan menggunakan skema ya barisan. Jadi kalau bola itu misalnya 4-4-2, ini kita 4-3-2-1, nanti kita susun dulu di depan siapa, sebelah kanan siapa, sebelah kiri siapa, belakang siapa, ibu-ibu yang semila di mana berdirinya. Jadi insya Allah kita atur. Kenapa? Karena kadang audio pun ketika sudah ramai sekali sinyalnya ada putus-putus. Jadi nanti di sana diatur lagi lebih hikmat insya Allah. Ya, jadi Ustaz Fakir, insya Allah ibadah kita bisa lebih khusyuk tanpa mengganggu orang lain insya Allah. Yang lainnya silakan Ustaz. Baik ya. Jadi itu untuk Pak. Nanti kalau untuk audio dapat Pak di sana, kayak di sini tadi. Dapat. Jadi insya Allah masing-masing nanti bisa dapat bimbingan langsung lah. Suaranya itu bisa langsung dengar dari pembimbing utamanya. Nah kalau ke masalah bersentuhan tadi membatalkan wudhu, lalu kita pindah mazhab gitu kan. Sebenarnya kalau saya katakan pindah mazhab itu bukan berarti tidak apa istilahnya, tidak bukan berarti nggak konsisten ya gitu. Bukan berarti nggak konsisten, tidak. Karena kan tetap petunjuk itu dari Nabi SAW, bukan imam mazhab, gitu kan? Petunjuk itu dari Nabi SAW. Jadi mazhab ini hanya kita gunakan dalam kondisi kita untuk memahami apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kasus-kasus begini kadang nggak bisa kita hindari. Kalau kita bertahan dengan satu mazhab yang menyatakan bahwasanya makna dari ketika menyentuh lawan jenis itu membatalkan, kalau itu dipertahankan, Bapak nggak akan selesai-selesai. Baru masuk keluar lagi, udah gitu aja itu. Karena itu ramenya 24 jam. Nggak mungkin kita nempel sama rombongan presiden baru kita bisa umroh kan gitu kan. Kan begitu. Jadi ya ini bukan berarti kita tidak konsisten dengan mazhab kita. Namun kondisional kita memang tak bisa melakukan itu. Ya, tak bisa kita kalau bertahan dengan mazhab itu. Kita ambil mazhab walaupun bersentuhan tapi tidak dengan syahwat gitu kan. Bersentuhan tapi tidak dengan syahwat. Bahkan kalau bapak sama ibu nanti kan diposisikan kayak Bang Jiang tadi ya, diposisikan itu kan. Itu memang suami istri diposisikan berdampingan. Suami jagain istri. Jangan istrinya dijagain sama orang lain kan itu kan. Kondisi nanti itu dijagain. Bahkan jagainnya itu ya pegang. Nanti kalau nggak dipegangin ibu dibawa orang. Pulang ke Afrika dia Pak. Repot. Gitu ya. Jadi itu memang kondisional gitu ya. Itu kondisional. Jadi menyentuhnya ini, megangnya ini bukan dalam tujuan hal-hal yang aneh-aneh. Memang untuk menjaga, dan tersentuhnya itu bukan karena faktor kesengajaan. Maka disitulah kita fleksibel dalam
melaksanakan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tidak keluar dari koridor hukum asalnya. Ya, tidak keluar dari koridor hukum asalnya. Ini digunakan hanya sekedar sesuai dengan kebutuhan yang sedang kita jalani. Kemudian ya udah kadung tercuci pula kemarin tuh ya. Padahal kain ihramnya masih baru loh, kok udah dicuci. Ala kulli hal, kalau memang sudah dicuci, dikasih softener, dikasih semprotan pewangi saat disetrika, itu cuci ulang biar dia aromanya netral lagi. Cuci ulang saja, pakai tanpa ya. Jadi minimal nanti ketika mau umroh itu aroma dari pakai kain ihramnya sudah kembali aroma netral. Jadi yang kemarin sudah kadung disemprot-semprot, cuci ulang lagi ya. Cuci ulang agar dia aromanya kembali netral. Begitu saja, ya nggak perlu beli yang baru, senang nanti, ya beli, cuci ulang saja demikian. Atau pakai kain ya ganti juga boleh sih. Yang penting aromanya balik netral lagi. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik.